Episode 12, Dua Gadis Galau. Sebulan sudah anggap pergi, liburan sekolah juga sudah berakhir. Kini Erem dan Della menjadi siswa kelas 11 dan masuk di kelas unggulan. Erem termenung di dalam kelas. Dengan pandangan kosong menatap ke depan di mana guru matematika sedang memberikan penjelasan, Erem tidak mendengarkan penjelasan tersebut. Hatinya terasa hampa. Setelah kepergian Angga yang berkuliah di London, membuat Erem menjadi sedikit murung. Sungguh pengaruh Angga di dalam hidup Erem benar-benar luar biasa. Erem, tolong maju ke depan dan jelaskan soal ini, seru guru yang mengajar saat itu. Erem, Rum, lo dipanggil Bu Ani. Tuh, bisik Della. Erem, gadis itu tersentak ketika guru wanita Tambun di depan itu berteriak memanggilnya. Iya, Bu. Erem langsung berdiri dan maju ke depan dengan tergesa. Della menepuk jidatnya berkali-kali. Entah kenapa saudara sepupunya itu sekarang menjadi sedikit berkurang alias lemot. Cepat jawab pertanyaan ini dengan benar, sentak Bu Ani. Erem menatap papan tulis dan mengangguk. Kemudian dia lekas menjawab soal yang diberikan oleh guru Tambunnya itu. Untung Erem sudah belajar tentang rumus yang satu ini. Meskipun gadis itu terkesan tidak mendengarkan pelajaran di kelasnya, tapi Erem selalu belajar di rumah. Gadis itu tidak membiarkan pikirannya terlalu larut dalam kerinduan yang mendalam pada Angga. Bahkan dia selalu mengenyahkan pikirannya dari sang kakak sepupu yang berada jauh di sana dengan cara belajar dan belajar. Bu Ani sedikit tercengang ketika melihat Erem sudah selesai menjawab soal. Tidak, mengira kalau jawaban dari Erem 100% benar. Padahal tadi Bu Ani melihat Erem sama sekali tidak fokus dengan penjelasannya. Bagaimana? Bu, apakah jawabannya benar? Tanya Erem. Bu Ani mengangguk sambil memegang dagunya. Ya, kamu boleh duduk kembali. Erem meletakkan spidol di meja guru kemudian berjalan ke arah kursinya. Della takjub dengan Erem yang langsung bisa menjawab soal sulit itu. Bukan hanya Della, tapi juga para murid yang ada di kelas tersebut benar-benar takjub dengan Erem. Lo keren banget, Rum. Sumpah gue bangga jadi saudara sepupu lo, bisik Della. Erem hanya tersenyum menanggapi. Dia sendiri tidak terlalu suka dipuji. Tapi dua orang yang duduk di belakangnya terlihat tidak suka dengan kedua cewek populer itu. Tapi dengar-dengar Erem bukan saudara sepupu kandung lo ya? Lah, Erem dan Della langsung menoleh ke belakang dan melihat dua cewek itu dengan tatapan datar. Memangnya apa urusannya dengan kalian? Terserah mau Erem bukan saudara sepupu gue atau bukan. Kalian gak merasa dirugikan, bukan? Ujar Della tenang. Erem juga hanya menyunggingkan senyuman. Menurut Erem, sikap kedua cewek itu memang sengaja menyinggungnya. Tapi Erem sama sekali tidak tersinggung. Dia sudah tahu semuanya dan tahu asal-usulnya. Cih, sok kecantikan banget sih. Kalau gak ada Della belum tentu juga hidupnya enak. Masih terdengar suara lirih di belakang dan itu sengaja diucapkan untuk membuat Erem kesal. Della menggenggam tangan Erem dengan lembut, memberitahu pada gadis itu jika Della tidak peduli dengan ocehan orang-orang itu. Erem menatap Della yang tersenyum tulus padanya. Pandangan mata keduanya menyiratkan suatu perasaan sayang memang sudah terjadi begitu lama. Erem diambil asuh oleh Rian dan Alia pada saat berusia 5 tahun setelah kedua orang tuanya meninggal. Erem membalas genggaman tangan Della, memberitahukan seolah dirinya tidak apa-apa. Dihina dan dibuli adalah hal biasa untuk Erem yang memang hanyalah anak angkat dari Rian dan Alia setelah mengadopsinya. Tapi Erem tidak pernah merasa kecil hati karena semua keluarganya selalu memberikan dia dukungan.
Entah siapa yang membocorkan informasi tentang Erem yang hanyalah anak angkat dari konglomerat Rian. Yang jelas semua itu tidak akan berpengaruh apapun baik kepada bisnisnya ataupun keluarga. Bersambung.